Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang e-business dan e-commerce. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang dari kelas R1P. Kenalkan, nama saya Aris Yolava Pratama. Kenalkan, nama saya Diana Fitriananda dari kelas R1P. Nama saya Ditya Pradana dari kelas R1P. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nurdin Gamisri dari kelas R1P. Nama saya Dimas Jomansyah. Nama saya Lexi Mengandri. Yang pertama, e-business. E-business atau definisi e-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik. E-business memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. E-business juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis, serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. Penggunaan sehari-hari e-bisnis tidak hanya menyangkut perdagangan elektronik atau e-commerce saja. Dalam hal ini, e-commerce lebih merupakan sub-bagian dari e-bisnis, sementara e-bisnis meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik, termasuk pemasaran internet. Sebagai bagian dari e-bisnis, e-commerce lebih berfokus pada kegiatan transaksi bisnis lewat internet. Dengan menggunakan sistem manajemen pengetahuan, e-commerce mempunyai goal untuk menambah revenue dari perusahaan. E-bisnis berkaitan secara menyeluruh dengan proses bisnis termasuk value chain, pembelian secara elektronik, purchasing, manajemen rantai supply, pemrosesan order elektronik, penanganan dan pelayanan kepada pelanggan, dan kerjasama dengan mitra bisnis. Di sini saya akan membacakan model-model dari e-business. E-business terdapat 4 model, yaitu 1. B2C, business to consumer, interaksi yang dimungkinkan oleh teknologi antara individu dan organisasi. Business to consumers atau business to customer menggambarkan kegiatan bisnis melayani konsumen dengan produk atau jasa. Karakter B2C ialah antara organisasi dengan perorangan, nilai uang yang dilibatkan lebih kecil, transaksi tidak sering terjadi, relatif sederhana. Yang kedua ialah B2B, business to business, interaksi yang dimungkinkan oleh teknologi antara organisasi dengan organisasi atau antar organisasi, menggambarkan transaksi perdagangan antara perusahaan seperti antara manufaktur dan grosir atau antara grosir dan pengecer. Volume transaksi B2B jauh lebih tinggi dibandingkan volume transaksi B2C. Alasan utamanya karena dalam rantai pasokan atau supply chain ada banyak transaksi B2B yang mencakup bahan baku dan penjualan produk jadi ke konsumen. Karakteristik B2B ialah antar organisasi, nilai uang yang dilibatkan lebih besar, hubungan yang kuat dan berkelanjutan, pemberian kredit oleh penjual ke pelanggan lebih kompleks tentunya. Yang ketiga ialah B2G, business to government. Interaksi terjadi antara organisasi dengan pemerintah. B2G memiliki karakteristik yang sama dengan B2B, sehingga B2G dapat dikelompokkan ke dalam B2B. B2G ya adalah turunan dari B2B yang sering disebut sebagai public sector marketing atau pemasaran sektor publik yang mencakup pemasaran produk dan jasa untuk berbagai tingkat pemerintahan, negara bagian, dan lokal melalui integrated marketing, communication atau komunikasi pemasaran terpadu seperti strategic public relation, advertising, dan komunikasi berbasis web. Keempat ialah B2E, business to education, interaksi yang terjadi antara organisasi dengan pendidikan, sama halnya dengan B2G. B2E juga memiliki karakteristik yang sama dengan B2B. Faktor-faktor keberhasilan e-bisnis. Terdapat 2 faktor penting dalam menetapkan keberhasilan langkah-langkah untuk masuk ke dalam e-bisnis. Yang pertama adalah faktor utama tingkat kesesuaian dan dukungan aktivitas e-bisnis atas strategi keseluruhan perusahaan. Faktor kedua adalah kemampuan untuk menjamin
bahwa proses e-bisnis memenuhi 3 karakteristik kunci yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis apapun, yaitu validitas, integritas, dan privacy. E-commerce, pengertian m-bisnis. M-bisnis sebagai aplikasi yang dibutuhkan untuk mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis, penyajian informasi, jasa, dan komoditi-komoditi dengan menggunakan peralatan mobile. Jadi, pengertian e-commerce adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang, dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. Sederhananya, e-commerce dapat didefinisikan sebagai aktivitas transaksi jual-beli barang atau jasa yang melibatkan transfer dana dan penukaran data secara elektronik yang terhubung dengan internet. Selanjutnya ada faktor pendukung e-commerce. Yang pertama, cakupan yang luas. 2. Proses transaksi yang cepat. Ketiga, e-commerce dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat dan mendistribusikan informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik. 5. E-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat. Selanjutnya ada jenis transaksi e-commerce. Yang pertama, business to business dalam kurung B2B. 2. Business to consumer dalam kurung B2C. 3. Consumer to consumer dalam kurung C2C. 4. Consumer to business dalam kurung C2B. 5. Non-business electronic commerce. 6. Intra-business dalam kurung organisasional electronic commerce. Teknologi dibutuhkan untuk mobile commerce. Perangkat genggam yang digunakan untuk m-commerce memiliki keterbatasan yang menyulitkan penggunaan wireless application protocol atau web. Satu set standar spesifikasi untuk aplikasi internet yang berjalan di handheld, perangkat wireless, komunikasi mobile. Komunikasi dari perangkat mobile dapat dibedakan menjadi 3, yaitu jaringan besar atau global, jaringan lokal, dan jaringan kecil. Untuk jaringan besar adalah jaringan yang ruang lingkupnya sudah menggunakan sarana satelit atau kabel bawah laut, contohnya keseluruhan jaringan Bank BCA yang ada di Indonesia ataupun ada di negara-negara lain. Jaringan lokal adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil. Umumnya dibatasi oleh area lingkungan sekitar sebuah perkantoran, di sebuah gedung ataupun sebuah sekolah, dan biasanya tidak jauh dari sekitar 1 km persegi. Adapun prinsip dari e-commerce yaitu kredibilitas, memiliki kredibilitas bisnis yang tak diragukan lagi dari sisi ataupun konten web atau blog Anda. Pengunjung bisa menangkap hal itu, orang akan lebih mudah membeli pada orang yang ahli di suatu bidang. 2. Bukti, orang yang suka melihat bukti mereka akan lebih mudah percaya jika ada bukti yang Anda sodorkan. Bukti dari hasil produk Anda, testimoni, atau bahkan foto bukti resi pengiriman jika Anda berjualan produk fisik Anda tampilkan di situs web. 3. Kejujuran. Bagian terpenting dari suatu penjualan. Dengan kejujuran, pembeli akan sekedar Pembeli bukan hanya sekedar membeli produk, namun akan memberitahukan kepada orang sekitarnya. Contoh sederhana seperti melakukan interaksi di blog Anda. Alhasil, meski belum ketemu tatap muka, para pengunjung akan merasa kenal baik dengan Anda. Saya di sini akan menjelaskan tentang mekanisme e-commerce, transaksi elektronik antara merchant, pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui internet, dengan e-commerce, pihak yang membeli barang atau jasa melalui internet, yang terjadi di dunia maya atau di dunia internet pada umumnya. Berlangsung secara paperless transaction, sedangkan dokumen yang digunakan dalam transaksi tersebut bukanlah paper dokumen, melainkan dokumen elektronik, digital dokumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis internal yaitu 1. Tenaga kerja. 2. Modal atau keuangan money. 3. Material atau bahan baku material. 4. Peralatan atau perlengkapan produksi mesin. 5. Metode pemasaran method. Sekian, terima kasih.
Saya akan melanjutkan tentang perbedaan e-commerce dan e-bisnis. Istilah e-commerce lebih dikenal daripada e-bisnis, padahal keduanya tidaklah sama. Namun kedua istilah ini tampaknya dikerucutkan menjadi satu istilah saja, yaitu e-commerce mencakup juga sebagai e-bisnis. Sebelumnya perlu diketahui dan dipahami juga arti dari kedua istilah tersebut, supaya pada pembahasan e-commerce yang lebih khusus kedua istilah ini tidak diperdebatkan lebih jauh. Perbedaan yang mendasar antara e-commerce dan e-bisnis adalah bahwa tujuan e-commerce memang benar-benar money oriented atau berorientasi pada perolehan uang, sedangkan e-bisnis berorientasi pada kepentingan jangka panjang yang sifatnya abstrak, seperti kepercayaan konsumen, pelayanan terhadap konsumen, peraturan kerja, relasi antara mitra bisnis, dan penanganan masalah sosial lainnya. Selain perbedaan seperti yang telah disebutkan, e-commerce dan e-bisnis juga memiliki kesamaan yang tujuan utama, yaitu memajukan perusahaan menjadi perusahaan yang lebih besar dari sebelumnya. E-commerce dan e-bisnis merupakan terobosan yang dapat mendongkrak penjualan melalui online marketing dan sebagai sarana promosikan produk melalui media internet. Kesimpulan, e-commerce adalah perdagangan elektronik yang artinya penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya. Perbedaan antara e-commerce dengan e-science, banyak orang tahu tentang istilah e-commerce. Namun, hanya sedikit yang mengetahui bahwa ada perbedaan yang signifikan antara e-commerce dan e-science. Istilah e-commerce lebih dikenal daripada e-science, padahal keduanya tidaklah sama, namun kedua istilah ini tampaknya dikerucutkan menjadi salah satu istilah, yaitu e-commerce mencakup juga sebagai e-science. Sebelumnya, perlu diketahui dan dipahami juga arti dari kedua istilah tersebut supaya pada pembahasan e-commerce yang lebih khusus kedua istilah ini tidak diperdebatkan lebih jauh. Perbedaan yang mendasar antara e-commerce dan e-science adalah bahwa tujuan e-commerce memang benar-benar money oriented, berorientasi pada perolehan uang, sedangkan e-science berorientasi pada kepentingan jangka panjang yang sifatnya abstrak seperti kepercayaan konsumen, pelayanan terhadap konsumen, peraturan kerja, relasi antara mitra bisnis, dan penanganan masalah sosial lainnya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.